Hello guys, welcome back to my channel Tech and Boy. Jadi hari ini aku bakal ngenalin teman-teman semua ke software yang aku belum lama sih sebenarnya belajar, tapi menurut aku ini softwarenya keren banget dan berguna banget. Aku benar-benar ngerasa ini software-software biasa yang kayak aku mainin kayak Aspen atau Unisim itu gak bisa ngelakuin hal-hal ini gitu. Jadi ini sangat menarik, aku mau share ini ke teman-teman di episode Simulkoi spesial kali ini. Nah, nama softwarenya itu Mobatech Modeler ya. Dia dikeluarin sama company namanya Mobatech. Aku dapat ini dari LinkedIn ya. Jadi di LinkedIn ada salah satu co-foundernya yang nge-post tentang Mobatech Modeler ini, dan dia kasih tahu bahwa ada course Introduction to Process Modeling and Simulation. Ini free. Jadi ada 3 level: Introduction, Intermediate, sama Advanced. Nah, yang Introduction ini free. Nah, nanti linknya aku bakal share di kolom description ya, supaya teman-teman juga bisa nyobain. Nah, selain nanti kita dapat kelas Introduction-nya, kita juga bakal dapat license gratis selama sebulan. Kita tinggal taruh email sama name, nanti kita bisa akses software Mobatech Modeler ini selama 1 bulan secara free. Nah, kebetulan aku sekarang waktu lagi nge-record video ini punya license-nya Mobatech Modeler, jadi aku bisa membuka softwarenya. Nah, gitu. Jadi mungkin sekilas di sini bakal ada 5 exercise ya yang bakal dilakukan. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa nyelesain semuanya, itu bisa email ke Mobatech-nya. Nah, nanti kalau misalkan di reviewnya oke, bisa dapat sertifikat. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian aja pengenalan dari aku. Kita langsung masuk ke softwarenya. Oke, ini aku udah di dalam softwarenya Mobatech Modeler. Jadi salah satu hal yang penting juga untuk memulai software ini adalah kita harus connect internet ya, karena dia license-nya langsung terkoneksi secara online gitu. Di sini tulisannya Mobatech Webinar Educational ya, yang 31 hari. Nah, ini tampilan awalnya ada properties dan properties browser. Ini sangat penting nanti kita untuk melakukan pemodelan simulasi, karena nanti banyak melibatkan properties browser ini untuk memasukkan objek, mengubah manipulasi variabel di properties, juga nanti buat variable input. Nah, itu banyak di properties. Oke, di sini ada 2 pilihan, auto hide browser. Jadi kalau misalkan aku mouse-nya digeser ke luar, dia bakal ketutup. Kalau misalkan aku pilih yang auto minimize tool, pas aku geser, dia langsung habis gitu ya, langsung sisa cuma sedikit doang gitu. Ini tergantung preferensi teman-teman. Nah, aku bakal mulai dengan file yang aku udah buat gitu ya. Oke. Jadi bisa kita lihat kira-kira seperti ini. Secara kontrol itu mirip-mirip sama ya software-software pada umumnya gitu ya. Buat hover, ini buat ke kanan, ke kiri gitu, ini masih mirip. Kita lihat di sini mirip juga dengan simulasi proses Aspen atau Unisim gitu ya. Nah, tapi di sini yang membedakan adalah dia menggunakan equation oriented gitu ya. Jadi dia menggunakan persamaan-persamaan yang secara terintegrasi. Kita bisa lihat di sini ada source, ada juga sink. Nah, jadi source dan sink ini berperan ya sebagai boundary nodes gitu ya. Atau di sini sebutannya battery limits. Kita bisa cek ke bagian ini, insert objects, model from library. Nah, di sini udah ada model-model yang kita bisa masukkan. Nah, gitu ya. Ada battery limits, nah ya, tadi yang aku bilang, boundary nodes, terus ada juga model-model heat exchanger, berbagai macam, ada mixer, pump, reaktor, separator, banyak sekali. Terus ada juga ini connection from library. Nah, ini buat material streamnya. Kita bisa lihat di sini ada liquid ya, buat aliran liquid. Ada yang pakai valve, ada yang tanpa valve, ada juga yang valve-nya untuk connect ke battery limits, jadi beda-beda. Nah, itu ya, banyak sekali pilihannya karena ini cukup kompleks ya dari segi ini. Ada juga untuk gas seperti itu, ada juga untuk heat ya, stream heat. Kemudian ada objek di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan teks, bisa masukkan value, bisa value display object. Nah, misalkan di sini F sama dengan berapa? Nah, itu adalah hasil dari value display object. Nah, kemudian ada value field rectangle, contohnya di sebelah sini untuk menggambarkan level ya. Tapi di sini kan udah terintegrasi nih. Waktu masukin model ini udah ada ininya. Tapi kalau teman-teman mulai suatu model baru, itu bisa pakai value field rectangle ya. Ini juga bagus. Terus ada juga button atau picture. Nah, ini contohnya di pompa di sini ada tombol ya. Nanti aku tunjukin tombol ini gimana cara kerjanya. Nah, terus ada juga embedded plot. Nah, ini buat gambar plot, misalkan fungsi ketinggian terhadap waktu. Kira-kira seperti itu.
Di sini yang menarik juga, karena tadi ya equation oriented, kita bisa cek di equation. Nah, dia based on equation. Kita bisa cek misalkan juga di sistem ini, equation. Nah, itu ya. Ini H, nah ya, ada ketinggian atau ada juga apalagi nih, area, nah ya. Di sini semuanya based on code gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian juga yang menarik di sini valve-nya bisa kita atur juga ya. Openingnya berapa nanti akan aku tunjukkan juga. Terus di sini ada level alarm juga bisa kita pasang. Nih, kita cek di model from library. Biasa nah di sini nah, ada transmitter gitu ya buat kita. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, itu. Jadi sangat canggih. Ini tampilannya menurut aku bagus banget ya dibandingin sama software-software sejenis. Ini secara tampilan sangat menarik dan apa ya, bikin jadi seru gitu ya buat modelingnya. Nah, jadi itu yang membedakan dengan software-software simulasi lainnya ya, karena di sini based on simulation untuk setiap komponen yang ada di sini itu ya. Semuanya ada equation, di sini nggak ada ya. No equation defined on this level. Nah, di sini ada juga initialization karena kita di sini mainnya dynamic. Jadi kita pakai inisialisasi. Nah, di sini udah ada tanda initialize kalau misalkan dia udah terinisialisasi. Oke. Jadi sebenarnya ini sistemnya simple aja. Kita cuma main ngisi-ngisi tangki gitu ya. Dari source ngisi ke sini, nanti keluarannya dipompa. Nah, ini elevationnya beda ya. Kita juga bisa cek elevationnya nih di sini. Nah, ini 1 meter. Kalau misalkan ini dia 1,7. Nah, berarti ini lebih tinggi kan. Nah, makanya di sini aku pasang pompa nanti buat mensuplai head yang dibutuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman baru bikin modelingnya, nah, ini kita harus klik dulu compile model ya, compiler. Tapi ini sebenarnya aku udah, tapi gak apa-apa kita klik lagi biar nunjukin. Nah, dia bakal kayak gitu. Nah, setelah dia melakukan compiling, dia langsung pindah ke simulation environment. Tadi kita di modeling environment nih. Nah, kita ke ini simulation environment. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelakuin plotting. Nah, kayak gini ya. Kita bisa ngeplot apa namanya variabel-variabel tertentu terhadap waktu. Terus kita juga bisa ngelakuin simulasi itu, ngejalanin banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Nah, di sini kita bisa coba mulai langsung ngejalanin simulasinya. Oke guys, tadi sebelum aku running, aku bakal nambahin dulu grafik ya di sini supaya nanti lebih mudah kita ngeliat hasilnya. Sebenarnya ini lumayan panjang caranya. Jadi kita di sini show variable table. Kebetulan yang tinggi itu ada di variable 3 ya. Nah, kita lihat di sini ada L. Nih, ada LB102. Nah, itu kita klik terus add selected variable to current plot. Nanti setelah kayak gitu kita ke properties di sini. Nanti bakal muncul di sini. Ya, aku udah bikin ya udah ada 2. Oh. Nah, ini yang kita bakal pakai buat plot ya. Kita tinggal klik show or update plot window. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita udah punya sekarang satu buat nunjukin ketinggian dari tangki A terhadap waktu. Satu lagi tangki B terhadap waktu. Nah, kita bisa mulai simulasinya. Oke, dia bakal mulai dari steady state-nya atau kayak value awalnya di 0,54. Kita coba buka valve-nya di sini misal 80%. Nah, dia langsung naik ya. Nah, dia bakal naik terus tuh levelnya. Nah, kita coba sekarang buka ini supaya alirannya ada yang itu ya. Kita misalkan 70%. Nah, dia belum naik karena nggak cukup ya head-nya. Nah, kita butuh nyalain dulu pompanya. Di sini ada tombol nyala. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia bakal naik tuh. Ya, dia bakal naik. Kita cek. Nah, di sini kemiringannya berkurang gara-gara udah ada yang keluar. Berarti udah sesuai ya sama ya teorinya ya sama logikanya. Nah, coba sekarang kita ngeluarin di sini misal 50. Harusnya dia kemiringannya berkurang tuh ya. Sekarang kita kurangin misalkan ininya jadi 50 aja. Ketinggiannya harusnya bakal itu ya, slope-nya berkurang. Terus kita juga bisa misalkan di sini valve-nya dibuka. Nah, artinya ada beberapa bagian yang pindah ke sini. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, ininya turun ya. Terus kita bisa coba di sini kita nolin. Ini kan udah mau penuh nih, kita nolin. Nah, tuh, kita
Kita nolin, kita lihat seberapa lama dia turunnya gitu ya. Di sini supply kita matiin. Tuh, langsung 0 ya. Di sini ada tulisannya 0 kg per menit. Oke. Kita masih ada dari mana? Nih, dari sini kita nolin. Harusnya dia langsung turun. Nah ya, udah turun tuh. Di situ levelnya udah 0,52, turun terus dia. Turun terus. Kalau ini kita cek, oh masih ini ya, masih stagnan. Nah, kita harus ngebuang nih, kita harus ngebuang ininya. Nah, dia gak mau turun karena kita nggak ngebuang nih. Kalau misalnya kita ini naikin 100, terus ini kita gedein nih 100. Nah, ya. Nah, kita buang. Kita buang. Tuh. Nah, ya udah mulai turun dia. Kira-kira kayak gitu. Jadi seru banget ya karena ini kayak kita ngotak-ngatiknya secara real time, dynamic gitu ya. Kalau misalnya udah selesai bisa kita klik pause, dia bakal nyelesain. Nah, ini grafiknya kita bisa gedein. Kira-kira kayak gini. Yang angki B-nya kita bisa gedein juga. Kira-kira kayak gini. Nah, ini bisa kita copy gitu ya buat apa namanya ke dalam laporan, ke dalam manapun gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu caranya. Kalau misalnya kita mau mulai lagi, kita tinggal rewind. Nah, semuanya itu. Terus kita tinggal kita lagi. Nah, bisa kita lihat dia nggak ngulang dari simulasi yang terakhir ya. Tadi kan terakhir kita udah di kotak-katik tuh. Nah, tapi dia mulai dari kondisi awal banget di mana semua valve opening itu 0%. Terus di sini pumpnya mati gitu ya. Jadi dia mulai selalu dari kondisi paling awal. Oke, jadi kira-kira segitu aja pengenalan tentang software Batek Modeler ini ya. Ini sangat menarik menurut aku. Kalau misalkan nanti teman-teman mau lihat gitu ya, apa namanya, example filenya itu banyak banget dan menarik banget. Aku sendiri sampai wah ternyata bisa juga ya memodelkan ini dan itu benar-benar super duper cool. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Aku kasih linknya di description below. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.